I got several. Bitch, I fuck with devils. I'm a rebel. Big city got bitch. I got several. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rahman, NIM 2020-53066 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan lagi tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. 5. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang. Sini pertama, tagihan dikirimkan, menerima kas, masuk ke kas, pembeli persediaan, barang diterima, terus persediaan barang dagangan, penjualan persediaan, terus ke barang dikirim, penjualan kredit, piutang usaha, masuk ke penagihan, tagihan dikirimkan, dan selanjutnya siklusnya seperti itu, berkembali. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Wujud barang. Perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang, akun persediaan barang dagangan atau neraca, akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi, sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Selanjutnya, siklus operasi. Perusahaan dagang, siklus operasinya tagihan dikirimkan, kas, hasil pekerjaan, piutang usaha. Sedangkan perusahaan jasa, seperti tadi, tagihan dikirimkan ke kas, barang dikirim, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha. Selanjutnya, next. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kegiatan utama. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Persediaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Selanjutnya, rekening-rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. B. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. C. Potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut
barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. I. Utang dagang. Utang ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. I. J. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Penjualan tunai. Pencatatan transaksi, kas masuk ke debit, penjualan masuk ke kanan kredit. Penjualan kredit, piutang dagang masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit. Potongan penjualan, kas masuk ke debit, potongan penjualan masuk ke debit, piutang dagang masuk ke kredit. Retur penjualan secara kredit, retur penjualan masuk ke debit, piutang dagang masuk ke kredit. Retur penjualan secara tunai, retur penjualan masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Pembelian tunai, pembelian masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Pembelian kredit, pembelian masuk ke debit, utang dagang masuk ke kredit. Potong pembelian masuk ke debit, utang dagang masuk ke debit, potong pembelian masuk ke kredit, kas masuk ke kredit. Retur pembelian secara kredit, utang dagang masuk ke debit, retur pembelian masuk ke kredit. Retur pembelian secara tunai, kas masuk ke debit, retur pembelian masuk ke kredit. Pembelian masuk beban angkut pembelian secara kredit, pembelian masuk ke debit, beban angkut pembelian masuk ke debit, utang dagang masuk ke kredit. Terakhir, pelunasan utang, utang dagang masuk ke debit, kas masuk ke kredit, kas masuk ke debit, penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, kas masuk ke debit, persediaan masuk ke debit, modal masuk ke kredit. Pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi, pref masuk ke debit, persediaan masuk ke kredit. Apa rekening atau perkiraan? Adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari setiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti ini, kas, tanggal diisi sini, keterangan masuk ke sini, ada ref, ada jumlah, tanggal, keterangan, ref, dan jumlah lagi. Bentuk lain, kas. Masuk ke kiri itu debit, masuk ke kanan itu kredit. Seperti ini, 1000 dan 5000 masuk ke debit, 200 masuk ke kredit. Bagaimana menggunakannya? Sini ada contohnya. Saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan utang plus modal. Kas 11.500 masuk ke debit, masuk ke kiri. Utang masuk ke kredit, masuk ke kanan. Kiri itu debit, kanan itu kredit. Selanjutnya, harta sama dengan utang plus modal. Harta kas saldo 11.500 masuk ke debit, utang saldo 1000 masuk ke kredit, modal saldo masuk ke kredit, masuk ke kiri, kredit, kanan, debit. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai di
sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Lanjutnya, bagaimana pendapatan biaya dan prive? Modal, saldo masuk ke kredit ini, Mas. Di sini bagaimana pendapatan biaya dan prive modal masuk ke kredit 12.500, ke kanan kredit. Pendapatan menambah modal, pendapatan masuk ke saldo, saldo masuk ke kanan yaitu kredit. Biaya mengurangi modal masuk ke kiri, masuk ke debit. Prive mengurangi modal masuk ke kiri yaitu kredit. Selanjutnya, bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan rekening harta. Harta. Di sini harta masuknya saldo masuk ke debit 11.500, penambahannya masuk ke debit 1.000, pengurangan masuk ke kredit. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri atau debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit, itu harta atau kas. Pencatatan di rekening hutang. Hutang pengurangan masuk ke debit, saldo dan penambahannya masuk ke kredit. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Pencatatan di rekening modal. Modal pengurangan masuk ke debit, saldo penambahan masuk ke kredit sebesar pengurangan 500, saldo 11.500, penambahan 1.000. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan modal dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Harta. Saldo normal kiri yaitu debit, penambahan kiri debit, pengurangan kanan kredit. Utang saldo normal kanan, penambahan kanan debit, pengurangan kiri debit, penambahan kanan kredit. Modal saldo normal kanan jadi kredit, berarti penambahan kanan berarti kredit, pengurangan kiri berarti debit. Pendapatan saldo normal kanan berarti kredit, penambahan kanan berarti kredit, pengurangan kiri berarti debit. Beban atau biaya, saldo normal kiri yaitu debit, penambahan kiri debit menjadi kredit debit, pengurangan kanan yaitu kredit. Prive, saldo normal kiri yaitu debit, penambahan kiri yaitu debit, pengurangan kanan yaitu kredit. Di sini ada pedoman penggunaan akun yang lupa kiri debit dan kanan kredit. Di sini ada harta saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Utang saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Modal saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Pendapatan saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Jenis beban biaya saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Prive saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Perkiraan atau rekening. Real permanen, rekening-rekening yang terdapat di dalam neraca yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nominal, rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening penjualan masuknya ke rekening nominal penjualan, kas masuk ke rekening real atau permanen, hutang sewa masuk ke rekening real atau permanen, beban iklan masuk ke rekening nominal, modal masuk ke rekening permanen, piutang dagang masuk ke rekening
real atau permanen. Beban iklan masuk ke rekening nominal. Bagan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Bagan rekening 1. Untuk aktiva 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 kas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, 1.2 aktiva tidak lancar, 1.2.1 aktiva tetap, 1.2.2 akumulasi penyusutan, 1.2.3 investasi, 1.2.4 aktiva lain-lain. Selanjutnya, bagan rekening 2 hutang, 2.1 hutang lancar, 2.1.1 hutang gaji, 2.1.2 hutang operasional lainnya, 2.2 hutang tidak lancar, 2.2.1 hutang bank, 1.2.2 hutang obligasi. 3 untuk ekuitas, 3.1 untuk nama rekening modal disetor. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.